Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berdo TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, tadi kita sudah mengobrol sedikit bersama Ibu Riko Yuliana, tapi kita akan sambung kembali mengenai bagaimana pengawasan dan positioning dari DLHK sendiri. Tadi kalau batas tadi adalah memang sudah diawasi ya, bahkan pasca groundbreaking pun memang sudah mulai ada reaksi. Seperti apa kelanjutannya, Bu? Ya, malah sampai hari ini kita tetap pengawasan walaupun pasif dalam artian karena kewenangan berada di kementerian saat ini ya, mulai 2021 kewenangan tentang energi itu berada di pusat, tetapi bukan berarti kitanya tidak ikut mengawasi. Nah, kami saat ini mengawasi melalui pasif dalam artian menelaah dari laporan yang masuk ke kita. Laporan ini adalah kewajiban dari PT TLB untuk menyampaikan laporan semester mereka rutin dilaksanakan, dan kami menelaah laporan itu. Kemudian apabila ada pengaduan misalnya yang disampaikan tadi, itu sudah ada dalam tahun lalu dan tahun sebelumnya, itu karena berada di kewenangan kementerian datang gitu untuk cek lokasi, verifikasi, kami pun sebagai pendamping saat itu. Tapi bukan berarti pendamping tidak bisa bersuara juga, tetapi kita sampaikan intinya ini yang terjadi kepada pihak TLB-nya gitu ya. Nah, kemudian dari hasil telaah laporan kita itu kalau sejauh ini mereka melaksanakan seluruh kewajiban yang tertera di dalam izin. Kemudian di tahap awal misalnya masih ada temuan-temuan lah ya, misalnya lebih baku mutu saat tahap awal namanya juga masih baru. Kemudian dari pusat pun diberikan ada surat teguran, kemudian mereka perbaiki, dan itu kami memantau perkembangan itu sampai di titik kami menerima laporan di laporan semester 2 tahun lalu. Jadi dikirimkannya ke kita Januari 2025. Itu sudah kita telaah dengan posisi, dan saat ini propor mereka pun biru. Jadi intinya titik ketaatan itu sudah ada. Kemudian setiap yang namanya ada pengaduan, ada yang disampaikan Pak Anto tadi, ada korban atau seperti apa, mereka tahu, tapi kita pun juga menyampaikan karena surat-surat pengaduan itu masuk juga ke kita. Intinya kami tetap memverifikasi itu seperti apa gitu ya, dan kita sampaikan mereka harus menyelesaikan karena itu adalah kewajiban. Salah satu kewajiban mereka adalah di dalam matriks RKL-RPL mereka adalah tentang tanggung jawab sosial, kemudian peredaan konflik dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab mereka gitu. Dan pihak pemerintah intinya kami menegakkan peraturan untuk melihat ketaatannya mereka sejauh ini sampai di titik 2024. Dari hasil yang kita lihat sesuai dengan toolsnya kami, sesuai dengan peraturan dari menteri, kemudian diturunkan dari PP, kemudian dari Permen LH, dan itu mereka terpenuhi dalam artian ketaatan gitu ya. Nah, masalah yang lain-lain misalnya, dan tetap akan ada pengaduan seperti apa, kami selalu menyarankan kepada pihak TLB untuk selalu merangkul. Intinya mereka harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Jadi bukan hanya CSR dalam bentuk pemberian santunan atau sebagainya, tetapi lebih ke empower, lebih ke arah mensosialisasikan bahwa ini bukanlah semuanya berdampak gitu. Posisinya intinya lihat ke positifnya bahwa Bengkulu menyiapkan ini kan PSN ya, strategis nasional, dan memang yang disampaikan oleh Bang Ali tadi itu adalah kita sudah kelebihan pasukan listrik istilahnya gitu ya. Nah, adanya PSN, si PLTU ini adalah untuk listrik Sumatera. Jadi dari TLB mengirim ke Gardu Induk Pulau Bay, dari sana baru PLN yang akan membagi. Itu ada untuk Sumsel, untuk Riau dan Jambi dan sebagainya. Jadi memang dari pengawasan ini bisa dikatakan pembangkit ini checklist semua atas ketaatan ya Bu? Ya, sejauh ini ya. Ya, tapi ini cukup kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh
Bang Anto ataupun Bang Ali nih, terdapat beberapa laporan walaupun memang DLHK responsif terhadap aduan-aduan. Kalau kita mau menilik yang terjadi, informasi yang berseliweran di sosial media, banyak sekali ya. Ada masalah kesehatan, ada masalah lingkungan, abrasi, ataupun kerusakan-kerusakan ekosistem laut. Mungkin satu yang akan saya highlight ini, ada laporan bahwa suhu air laut di sekitar PLTU naik hingga 6 derajat Celcius. Saya mau ke Bang Ali dulu. Seperti apa melihat situasi ini? Apakah memang nyata seperti itu? Karena kalau kita lihat kontradiktif apabila yang dilihat ketaatan dari pembangkit ini sudah taat gitu. Seperti apa Bang? Ya, apa yang disampaikan sama Bu Riko itu nggak ada yang salah ya. Karena dia normatif kan. Jadi kita juga kalau mau bilang ada sesuatu hal terjadi kenaikan suhu misalnya itu juga tidak asal-asalan juga kan gitu kan. Jadi misalnya kita bekerja bersama dengan salah satu akademisi di Universitas Bengkulu gitu untuk melakukan proses pengukuran terhadap limbah air bahang gitu loh. Itu dan ditemukan gitu. Jadi ada terjadi peningkatan suhu gitu. Dulu misalnya udah lama sekali dan itu kayaknya diulang-ulang dinyatakan misalnya ada kematian penyu. Oh iya memang kan pada saat itu memang ada situasi terjadi kayak semacam terjadi penurunan suhu air laut yang ekstrim sehingga ganggang itu atau alga itu dia tumbuh menjadi besar dan kemungkinan penyu itu dia mengalami keracunan gitu kan. Itu yang dimunculkan itu officially ya karena BKSDA yang mengeluarkan gitu. Tetapi kok penyunya berjamaah matinya di dekat pembangkit kan hal kayak gitu kan. Pada saat yang bersamaan PT TLB sedang melakukan proses pencucian terhadap boiler dan menggunakan klorin itu loh. Jadi saya tidak menyalahkan DLHK itu udah benar sudah itu kan karena memang pendekatannya normatif. Misalnya kita mulai dari awal rekomendasi dikeluarkan oleh Pak Sorjum selaku Kepala Bapeda pada waktu itu gitu. Ada memang gitu, tetapi isinya adalah energi baru terbarukan gitu kan. Terus habis itu dibilang lagi ini ada di Napal Putih tapi dibikin di Teluk Sepang. Oh ini PSN, kami nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi saya bilang terus ada lagi buang limbah di taman wisata alam gitu, bukan limbahnya yang dibereskan, taman wisata alamnya yang dicampakkan kan gitu itu kan. Dan Ibu Riko juga pasti tahu kan maksudku hal-hal yang kayak begitu loh. Ya, terakhir jadi, ini anggapnya ini normatif ya memang yang kan, disampaikan. Tapi mungkin saya mau ke Bang Anto juga nih karena Bang Anto ini yang merasakan secara langsung juga sebagai masyarakat di Teluk Sepang. Kalau saya mau tanya soal hasil tangkapan laut nih Bang Anto atau kondisi pantai sejak PLTU mulai beroperasi. Dari yang Bang Anto lihat secara langsung sendiri seperti apa? Ya Allah. Jadi kalau kita bicara masalah aturan ya, mungkin kata Beriko tadi memang sudah benar ya. Karena menurut kami bagi masyarakat yang terdampak di sana, kami sebenarnya agak kurang peduli dengan aturan tersebut ya. Karena apa? Karena peraturan itu nggak ada manfaatnya bagi kami. Peraturan itu selalu mengecewakan kami. Jadi misalkan seperti cerita Bang Ali tadi bahwa kita melaporkan bahwa pihak PLTU membuang limbahnya di TWA kan. Pada waktu itu TWA masih kawasan TWA Pantai Panjang kan. Tapi tiba-tiba TWA-nya yang dikeluarkan, ya kan. Kemudian kita melaporkan bahwa kenaikan suhu air bahang yang membuat ikan menjauh, ternyata masih di bawah baku mutu, ya kan. Jadi kalau kami ingin berpegang pada aturan, mungkin kami udah mati semua nanti udah jadi korban ya. Kalau masalah pendapatan nelayan tadi, itu bukan cerita kita belaka kan, bahwa setiap tahun kita selalu minta rekapitulasi dari kantor perikanan di Peleba itu hasilnya sangat jauh dari tahun per tahun, itu perbandingan sangat jauh sekarang, bahwa perolehan nelayan di tingkat Peleba kan itu salah satu itu penghasilan, belum lagi kita hitung masalah pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Biasanya mereka akan bawa minyak mungkin 5 liter ataupun 10 liter sudah cukup. Sekarang harus 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi untuk memang secara kalkulasi ya memang ada penurunan di tingkat ekonomi ya. Nanti ya, saya jelas. tanya juga ke Itu pasti itu. Bu Riko bagaimana tanggapannya mengenai yang disampaikan oleh Bang Ali dan Bang Anto. Tapi nanti setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami hanya di Brendo TVRI Bengkulu.